Warahmatullahi Wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Neni Oktarina, calon guru penggerak angkatan 10 dari SMP NU Palembang. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh rekan saya Ibu Nova Rika Zahara Putri SPDMM. Beliau adalah guru IPS di kelas 7 SMP NU Palembang. Assalamualaikum Ibu Nova. Waalaikumsalam Ibu Neni. Bagaimana kabarnya hari ini Ibu? Alhamdulillah luar biasa sekali. Alhamdulillah. Hari ini kita adakan percakapan praobservasi ya Bu Nova. Nanti saya akan amati jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan dalam kelas atau sebelum saya melakukan proses supervisi kelas. Baik Bu, boleh. Oke. Adapun tujuan yang dilakukan supervisi adalah untuk mengetahui dan juga mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan. Ya, baik. Dan kenapa kita hari ini melakukan percakapan praobservasi sebagai persiapan awal sebelum nanti Ibu melakukan kegiatan pembelajaran agar lebih siap dan lebih percaya diri sehingga memberikan pembelajaran yang terbaik dan bermakna bagi murid. Begitu ya Bu ya? Iya, boleh. Adapun beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Ibu. Yang pertama berkaitan dengan tujuan pembelajaran. Kira-kira apa tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai ya? Oh ya, tujuan pembelajaran saya kali ini untuk di awal semester, di mana kan kita pembelajaran ini mengenai keluarga, mengenal lingkungan keluarga. Tujuan saya ini ada 3. Saya harapkan siswa itu mampu menjelaskan, memahami, dan mengerti dari mana asal-usul mereka, seperti itu. Silsilah keluarga mereka, seperti itu Bu. Oke, baik ya Bu ya. Jadi tujuan pembelajaran ingin Ibu capai itu ya. Nah, bagaimana dengan area pengembangannya yang ingin Ibu capai? Apa yang Ibu lakukan? Saya ingin mereka itu paham pengetahuan mengenai terus keterampilan, bagaimana mereka menempatkan diri mereka di lingkungan keluarga mereka, seperti itu Bu. Oke, jadi area pengembangan yang ingin Ibu capai adalah pertama aspek pengetahuan, keterampilan, dan juga sikap ya Bu ya. Oke, saya ingin tahu juga Ibu, bagaimana dengan rancangan pembelajaran ingin Ibu terapkan di dalam kelas? Mungkin dari segi strategi pembelajarannya, mode pembelajarannya, atau dari metode pembelajarannya. Apa sih kalau saat strategi pembelajaran tuh saya lebih menekankan strategi pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan kesiapan belajar murid itu sendiri, seperti itu. Iya, saya kayak lebih menekankan bagaimana siswa itu lebih siap sendiri. Oke, baik. Untuk model sendiri menggunakan model PBL ya Bu ya? Iya, benar. Oke. Baik Ibu, jadi rencana yang akan Ibu terapkan dalam kelas menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional ya Bu ya? Iya, benar sekali, dengan Bu. menggunakan metode pembelajaran problem-based learning atau PBL dan juga dengan metode diskusi kelompok. Oke, kemudian penugasan ya Bu ya dengan juga tanya jawab ya Bu ya. Oke. Nah, bagaimana dengan media pembelajaran yang akan Ibu pergunakan dalam kelas? Kalau untuk standar SMA NU sendiri, metode di SMP NU sendiri, saya menggunakan media pembelajaran, mungkin saya memberikan contoh foto ya, karena ini keluarga, foto, media carta, gambar, menjelaskan bahwa ini loh silsilah keluarga saya, supaya siswa saya lebih lagi mengerti apa tujuan pembelajaran ingin saya capai, seperti itu Bu. Baik, nah kira-kira kapan nih Ibu akan melakukan kegiatan pembelajaran tersebut dan di hari apa juga? Kebetulan pada hari ini saya ada di jam terakhir. Kalau Ibu ingin melihat saya untuk mengajar hal tersebut, Ibu bisa ikut saya mengajar di kelas 74 untuk di jam terakhir Bu, seperti itu. Oke, baik. Jadi nanti Ibu akan melaksanakan pada hari ini ya di jam ke-67 ya Bu ya. Saya akan datang ke kelas Ibu, saya akan melakukan supervisi kelas, saya akan melihat dan juga mencatat hal-hal apa aja yang terjadi di dalam kelas ya Bu ya. Nah, nanti setelah Ibu melakukan kegiatan observasi atau pembelajaran di dalam kelas, kita adakan percakapan yang terakhir ya Bu, percakapan pasca observasi yang nantinya akan didampingkan juga oleh pengajar praktek. Sebelum kita akhiri, kira-kira apa yang Ibu dapatkan dari hasil percakapan kita hari ini? Oke Bu, saya mendapatkan gambaran media pembelajaran, pembelajaran yang akan saya gunakan nanti untuk mengajarnya, seperti itu Bu.
Baik, demikian Ibu percakapan kita hari ini. Sampai bertemu di kegiatan observasi di kelas nanti ya, dan juga percakapan pasca observasi. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Belajar apa hari ini, Nak? Tadi sebelumnya ada guru, dak? Belajar apa? Ibu absen dulu, Be. Ada siapa lah yang nggak masuk hari ini? Oh, cuman Siko, Zafara Mikaela. Oke. Coba buka buku IPS-nya. Punya gawa kan bukunya? Oke, coba buka halaman pertama ya. Halaman 1. Ya, kemarin kan Ibu sudah jelaskan secara sepintas mengenai pelajaran IPS di kelas 7. Di mana di kelas 7 itu ada 3 mapel yang bakal kita pelajari. Geografi, ekonomi, sama sejarah. Jadi IPS ini tergabung menjadi 3 IPS terpadu 3 mata pelajaran. Hari ini kita belajar mengenai keluarga awal kehidupan. Di kelas ini punya keluarga galau? Siapa di kelas ini yang nggak tahu mama bapaknya? Ada nggak? Nggak kate kan? Tahu galau kan? Tahu siapa neneknya? Siapa tahu siapa kakeknya? Jadi paham galau ya? Nah, jadi di sini keluarga awal kehidupan maksudnya kita ada di sini karena keluarga kalian ada di sini karena ibu dan bapak kalian. Terus ibu dan bapak kalian ada di sini karena kakek dan nenek sama begitu seterusnya seperti itu ya. Nah, jadi di sini tujuan ibu mempelajari ini supaya kalian tuh tahu aku nih asalnya dari mana sih, aku nih dari daerah mana. Ada yang nggak tahu dia berasal dari daerah mana? Siapa namanya, Nak? Cynthia dari mana? Ya, aslinya orang mana? Palembang asli. Ibu? Palembang. Bapak? Nah, Cynthia paham nih susunan keluarga dia. Ada yang nggak tahu dari mana asalnya? Di kelas ini. Siapa namanya, Nak? Siapa? Besar-besar? Ya, asli mana? Uang mana? Ibu Palembang. Bapak? Bapak tidak tahu. Nah, Mikaela tidak tahu nih bapaknya. Nah, artinya ada masalah. Artinya kalian tidak tahu. Makanya untuk dari itu ibu pengen kalian bikin ya. Kakek, misalnya ya. Perhatikan. Nenek. Atau nggak usah terlalu jauh ya kakek nenek. Kita coba ke lebih spesifik atau lebih singkat. Ayah, ibu. Ayah dan ibu menikah, ya kan? Punya ayah dan ibu. Terus kita contohkan sama ibu ya. Ibu, bapak dan orang tua ibu menikah. Lahirlah ibu dan kakak ibu. Di sini berarti kakak ibu. Nama kakak ibu Firman. Dan ibu, nama ibu Nova. Ibu 2 bersaudara. Jadi setelah orang tua ibu menikah, orang tua ibu punya 2 anak, Yola, kakak ibu sama ibu. Kakak ibu sudah menikah. Di sini nih istrinya. Har. Kemudian dia punya 1 anak lagi, namanya Dian. Ibu juga sudah menikah. Ini suami ibu, Dedi. Dan ibu punya 2 orang anak, Michelle dan 1 lagi Anin. Nah, artinya ibu di sini tahu, paham enggak? Tujuan ini ibu mengetahui, oh ini kakak ibu, bagaimana ibu bersifat kepada orang yang lebih tua. Artinya kalau ibu tahu ini kakak ibu, tidak mungkin ibu semena-mena. Ibu selalu ngomong dengan pelan, dengan sopan dan santun. Biasakan hidup di dunia ini mengucap minta tolong, terima kasih, permisi, dan apalagi? Tolong, terima kasih, permisi, dan maaf. Nah, jadi kalau kalian butuh sesuatu ucapan permisi, butuh apa-apa minta tolong, kalau salah jangan lupa minta maaf. Apalagi kepada orang yang lebih tua. Paham? Bisa kalian contohkan membuat ini? Bisa? Bisa?
Ibu kasih waktu 10 menit untuk kalian bikin bagan ini. Coba, atau biar lebih gampang, Ibu suruh salah satu dari kalian maju be ya. Jadi tidak usah bikin di papan tulisnya, tidak usah bikin dulu di bukunya. Coba siapa yang berani? Ada yang berani? Tidak apa-apa. Tujuannya nulis nama ibu dan bapaknya di sini bukan untuk dikatoi ya. Bukan untuk dikatoi, untuk tahu. Jadi ibu tahu. Oh kalian tahu. Kalau kalian nggak tahu, kalian harus cari tahu. Dari mana asal kalian. Kayak itu ya. Paham ya? Coba ketua kelas mana? Coba maju. Coba bikin kayak ibu tadi. Kayak tadi. Ibu, ya, ibunya siapa? Ayahnya siapa? Coba teruskan. Enggak apa-apa. Jangan ada yang ngato ya. Ini tujuannya benar. Kita bisa tahu. Dia ini tahu enggak? Coba siapa nama ayahnya? Enggak apa-apa. Tulis nama panggilannya, Be. Enggak apa-apa di sini. Terus sebelahnya. Nah, garis. Berapa saudara? 2. Coba bikin. Siapa saudara pertamanya? Terus, yang kedua siapa? Sudah ada yang menikah? Oke. Oh, sudah almarhum. Oke, duduk. Siapa namanya, Nak? Baim ya? Oke. Nah, coba perhatikan dari bagan ini. Nah, Baim paham. Baim paham. Baim tahu posisi dia di mana. Berarti kita bisa lihat dari sini. Ada yang bisa menjelaskan bagan ini enggak? Coba. Coba lihat, perhatikan. Jadi, Baim ini ada berapa saudara? Baim anak ke berapa? Tahu dari mana Baim anak kedua? Coba tunjuk tangan, tahu dari mana? Coba tahu dari mana Baim anak kedua? Coba. Dari mana, Nak? Nah, ya benar. Artinya paham yang Ibu jelaskan sampai sini? Ada yang nak ditanya sebelum melangkah lagi? Ada yang nak ditanya? Ayo angkat tangan. Sudah. Kalian paham kan apa yang Ibu maksud? Kalian paham dari bagan yang Ibu jelaskan tadi bahwasanya si Baim ini anak kedua karena kalian lihat bagan bahwasanya di bagan pertama ada nama siapa tadi? Iwan ini siapanya Baim? Nah, artinya kalian paham. Paham? Bentar lagi jam Ibu nak selesai sebelum pulang biar kita makin semangat. Masih ingat gak tepuk semangat? Siapa yang nolong Ibu mimpin tepuk semangat ke depan sini ya? Biasanya siapa ya? Boleh, maju sini sama Ibu. Biar lebih semangat lah, ya. Oke, coba Baim. Kita ice breaking dulu sebentar supaya balik dengan ceria. Ingat sama pelajarannya. Coba pimpin. Coba fokus. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Terus? Cak itu gak ulang, kurang kompak. Ada yang nyanyi-nyanyi, Cak kalian yel-yel kemarin itu nah. Ingat gak yang kalian yel-yel di bawah? Oke, kita ulangi pakai yel-yel kemarin ya. Oke, coba nak. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Coba tepuk tangan dulu untuk kita semua. Ngapa ya nak lesu, breaking lah nak balik, masih nak lesu ya.
Lain kali kalau ada ice breaking, coba tetap semangat. Tujuan dari ice breaking itu supaya kalian tetap fokus. Kalian bisa fokus dengan apa yang Ibu kasih, ya, paham ya? Sampai sini sebelum kita balik, sebelum kita pulang lalu berdoa, ada yang nak ditanya lagi? Ate, jadi Ibu simpulkan materi kita ini mengenai tadi apa tuh keluarga awal kehidupan. Jadi maksudnya itu tadi Ibu balikin lagi, ingatkan lagi kepada kalian supaya kalian tuh kalian itu wajib tahu dan harus tahu dari mana kalian berasal, berapa saudara kalian, menikah dengan siapa, siapa kakek nenek kalian. Karena apa? Silsilah keluarga itu penting sekali. Paham ya anak-anak? Untuk PR kalian yang belum Ibu suruh maju, kalian bikin bagan seperti yang dikerjakan Baim tadi di papan tulis. Untuk minggu depan kita koreksi dan mungkin kita akan melanjutkan pembelajaran yang lebih lagi mengenai keluarga. Dan sebelum itu, sebelum pulang, silakan biasanya siapa ketua kelas, sekretaris atau bendaharanya untuk memimpin doa. Coba. Jika ada doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, kita bertemu kembali di percakapan pasca observasi bersama saya Neni Oktarina, calon guru penggerak angkatan 10 dari SMEW NU Palembang. Saya ditemani oleh Ibu Nova sebagai guru yang telah diobservasi pada kegiatan supervisi akademik. Dan saya juga didampingi oleh Ibu Rospaniati SPD sebagai pengajar praktik pada pendidikan guru penggerak angkatan 10 ini. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya hari ini Ibu Nova? Alhamdulillah. Ibu, gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Bu Nini. Alhamdulillah. Oke, baik. Bagaimana perasaan Ibu setelah praobservasi kemarin? Ya, alhamdulillah perasaan saya senang sekali Bu Nini. Alhamdulillah ya Bu ya. Baik Ibu, dalam percakapan pasca observasi ini saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Ibu Nova terkait jalannya proses observasi kelas yang sudah berlangsung. Untuk pertanyaan pertama, bagaimana perasaan Ibu Nova terkait jalannya kegiatan observasi kelas yang sudah berlangsung? Alhamdulillah perasaannya lumayan lah ya, karena mungkin saya belum terbiasa. Mungkin Iya. awalnya saya merasa agak tegang, tapi alhamdulillah kegiatan itu bisa lancar saja Bu. Alhamdulillah Ibu. Oh ya, bisa diceritakan kembali Ibu area pengembangan apa yang Ibu lakukan di dalam kelas dan langkah-langkah atau tahapan-tahapan apa saja yang sudah Ibu lakukan di dalam kelas? Yang pastinya pertama sekali itu saya membuat sejenis perangkat pembelajaran ya Bu, untuk pengembangan materi yang akan saya ajar, dari mulai aspek pengetahuan, pengembangan kemampuan intelektual dengan menyampaikan materi yang bakal saya ajarkan, agar materi tersebut lebih jelas dan mudah dipahami oleh siswa, mengenai inovasi pembelajaran agar lebih kreatif lagi siswanya seperti itu. Dan demi mengembangkan kemampuan siswa secara emosional, di mana guru dapat mengenal sosial emosional siswa tersebut jika menghadapi murid yang mempunyai kemampuan dalam hal tersebut. Oke, jadi untuk area pengembangannya sendiri berkaitan dengan pengetahuan dan keterampilan ya Bu ya. Menurut Ibu, sejauh mana area pengembangan yang Ibu sampaikan berhasil dilakukan di dalam kelas? Kalau menurut saya sendiri alhamdulillah sudah cukup baik ya Bu ya. Mungkin memang masih ada beberapa kekurangan yang harus diperbaiki. Oke, baik. Jadi sudah dilakukan dengan baik ya Bu ya. Tetapi masih ada kekurangan. Menurut Ibu, apa kekurangan atau kendala-kendala yang Ibu hadapi pada saat melakukan proses pembelajaran di dalam kelas? Mungkin yang saya alami atau guru-guru lainnya juga Bu ya, masih ada beberapa siswa yang tidak ingin terlibat dalam kegiatan pembelajaran tersebut. Artinya siswa tersebut masih ada yang kurang aktif dalam pembelajarannya. Jadi ada beberapa siswa ya Bu ya yang tidak terlibat atau kurang aktif dan mungkin hanya mengandalkan teman mungkin ya Bu ya. Mengapa hal itu bisa terjadi Bu? Kenapa
kurang aktif dalam pembelajaran, dan rencana ke depan apa yang akan Ibu lakukan? Mungkin pembagian kelompok dengan jumlah yang terlalu banyak ya Bu Neni ya. Saya perlu menggunakan pendekatan lagi terhadap siswa yang sesuai dengan minat siswanya sendiri. Misalnya saya bagi kelompok lagi berdasarkan gaya belajar siswa, kan tipe gaya belajar siswa ini berbeda-beda. Kemudian seperti visualnya, auditorinya, dan karakteristiknya siswa sendiri, sehingga anak-anak mungkin akan merasa lebih nyaman untuk mengikuti pembelajaran. Baik, jadi itu adalah rencana ke depan ya Bu ya. Pada saat proses pembelajaran ke depan, Ibu akan menyesuaikan dengan kenyamanan dari mereka dengan menggunakan gaya belajar masing-masing dari peserta didik ya Bu ya. Semoga rencana tersebut bisa terrealisasi dan memberikan proses pembelajaran yang lebih baik lagi. Kira-kira kapan Ibu akan melakukan perubahan dengan rencana yang Ibu sampaikan ini? Kalau untuk perubahan, insya Allah saya akan lakukan secepatnya Ibu Neni ya. Mungkin pada pertemuan selanjutnya Bu, saya akan belajar dengan metode yang akan saya terapkan seperti ini. Baik Ibu, semoga dapat terlaksana sesuai dengan apa yang Ibu harapkan ya Bu ya. Terima kasih banyak atas jawabannya. Semoga apa yang Ibu rencanakan bisa secepatnya direalisasikan. Selanjutnya saya berikan kepada Ibu Rospaniarti sebagai pengajar praktek untuk memberikan umpan balik atau tanggapan terkait jalannya kegiatan percakapan pasca observasi atau mungkin kegiatan observasi kelas. Silakan Ibu. Baik, terima kasih kepada Ibu Neni dan Ibu Nova. Hari ini kita bertemu dalam praktik pasca observasi untuk kegiatan observasi sebelumnya sudah dilakukan. Setelah saya dengar tadi untuk coaching hari ini berjalan dengan baik, tujuan yang ingin disampaikan sudah terlaksana, bahwa hari ini Ibu akan melihat bagaimana perkembangan setelah observasi, apa yang ditanyakan, apa yang menjadi kendala ketika observasi. Jadi di sana Ibu Neni sudah mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan yang memantik Ibu Nova sendiri untuk mengungkapkan kendala apa yang menjadi masalah di saat observasi kemarin. Kemudian di sana juga Ibu Neni sudah membantu untuk memberikan suatu pemantik lagi kepada Ibu Nova sendiri, sehingga Ibu Nova menghasilkan solusi tersendiri atas masalah yang dihadapinya. Tadi ketika di kelas mungkin ada permasalahan untuk kelompok yang terlalu besar. Jadi kedepannya nanti Ibu Nova sudah mengungkapkan kembali akan menggunakan metode yang lebih efektif lagi, yaitu membagi kelompok kecil. Di sana Ibu Nova sudah mengetahui berarti apa solusi yang sudah ia dapatkan dari pertanyaan tadi. Mungkin itu saja dari saya Ibu. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih banyak Ibu atas umpan balik dan tanggapan-tanggapannya Ibu Rospa. Akhirnya rangkaian kegiatan supervisi akademik sudah selesai, dimulai dari percakapan pra-observasi ya Bu ya, observasi kelas, mungkin kemudian terakhir di percakapan pasca observasi. Saya ucapkan terima kasih banyak-banyaknya kepada Ibu Rospaniarti, kepada Ibu Nova. Saya akhiri dengan wassalamualaikum.